Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza, dan setelah sebelumnya udah ngebahas tentang iPad Pro M2, sekarang gilirannya untuk ngebahas satunya lagi, yaitu ini dia, iPad 10th Gen atau iPad generasi 10. Tablet ini bisa dikatakan sebagai iPad entry level dari Apple saat ini. Harganya paling murah di antara iPad dengan model baru yang layarnya penuh, yaitu sekitar 7 jutaan kalau kita konversi dari harga di Singapura. By the way, nilai tukar rupiah sama dolar Singapura itu lagi tinggi, makanya harganya jadi segitu. Untuk produk ini sendiri, saya belinya di Studio Ponsel, lebih mahal dari harga di Singapura, tapi karena emang belum tersedia secara resmi di Indonesia, dan tiket ke Singapura PP juga itu nggak murah, jadi menurut saya harganya masih fair-fair aja. Jadi kalau pengen punya sekarang dan nggak sabaran, ya bisa langsung cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Ngomongin soal iPad, saat ini saya bisa bilang kalau Apple tuh punya kebanyakan varian ya. Jadi variannya tuh banyak banget, dan mungkin walaupun sebagian orang mengatakan ini sebagai ya alternatif, tapi buat saya untuk sebagian juga bikin bingung. Kalau kita bandingkan misalnya dengan iPad mini, iPad generasi 10 ini punya harga yang lebih murah dan juga spesifikasi yang setingkat di bawah ya. Kalau mau ditandingin sebenarnya paling cocok itu sama iPad Air generasi keempat yang rilisnya tahun 2020. Udah lumayan lama ya, sedangkan kalau sama iPad Air yang generasi 5 atau yang M1, apalagi sama iPad Pro, itu kelasnya jelas udah beda jauh. Oke, kita balik ke iPad yang baru ini. Untuk pertama kalinya sejak beberapa tahun terakhir, akhirnya saya nggak ketemu lagi dengan iPad keluaran terbaru tapi masih pakai desain bezel tebal dan dia punya tombol home. Di iPad terbarunya ini, akhirnya Apple menggunakan desain full screen, sehingga seluruh lini iPad yang ada sekarang, mulai dari yang entry sampai yang flagship, itu punya satu bahasa desain yang sama. Dilihat dari bagian belakang sebenarnya nggak ada yang spesial, tapi kalau kita pindah ke depan baru deh, akhirnya cuma ada layar dan bezel tanpa tombol home. Ukuran layar sendiri sebenarnya cukup besar untuk pemakaian mulai dari produktivitas sampai multimedia, ini enak-enak aja. Secara kualitas visual kalau menurut saya udah lebih dari cukup, meskipun ya kontrasnya agak sedikit lemah ya karena soal non-laminated atau adanya jarak antara panel layar, cuma buat mayoritas orang harusnya sih nggak akan jadi masalah sama sekali. Kemudian kita lihat ke sisi sekitar tablet, ini juga sekarang dibikin lebih rata sehingga kesan modernnya lebih dapat. Face ID emang belum tersedia di tablet yang satu ini, tapi ada Touch ID yang jadi satu sama tombol power di bagian samping. Buat saya ini sebenarnya udah lebih dari cukup untuk disebut sebagai sebuah kemajuan. Habis itu untuk tombol volume dia ada di bagian atas kalau kita gunakan tabletnya dalam orientasi landscape seperti ini. Terus ada 4 lubang speaker dan akhirnya menggunakan port USB-C. Untuk speaker walaupun bolongannya itu ada 4, tapi yang ngeluarin suara itu cuma 2. Nggak masalah dan menurut saya tetap cukup banget untuk kualitas audionya, misal buat dipakai nonton atau dengerin musik ini oke-oke aja. Habis itu untuk kehadiran port USB-C ini juga menurut saya sangat bagus karena ya lebih mudah untuk ngecasnya, misalnya kita mungkin punya kabel USB-C. Habis itu lebih mudah juga untuk pakai aksesoris yang umum seperti dongle, dan lebih mudah juga untuk kita connect ke monitor karena jadinya kita nggak perlu pakai dongle yang spesifik untuk pakai Lightning. Tapi satu hal yang cukup disayangkan banget sebenarnya adalah soal Apple Pencil yang hanya bisa menggunakan pensil generasi pertama. Mau ngecas atau pairing itu kalau menurut saya jadi ribet karena perlu kabel atau adapter USB-C bagi yang nggak punya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya agak aneh ya, karena iPad mini yang rilis tahun lalu aja udah punya dukungan untuk Apple Pencil generasi kedua yang dari berbagai macam aspek jelas lebih unggul. Dipegang lebih enak, pairing dan ngecasnya juga jauh lebih gampang. Tapi ada yang bilang juga kalau Apple melakukan hal seperti ini karena mereka katanya nih mempertimbangkan user yang upgrade dari iPad entry level generasi sebelumnya kayak iPad generasi 8, 9 atau bahkan yang lebih lama. Jadi di situ diasumsikan mereka ini udah pada punya Apple Pencil generasi pertama, jadi pas upgrade ke generasi 10 mereka nggak perlu beli pensil baru dan cukup beli adapternya aja. Bisa diterima juga sih sebenarnya, tapi kalau menurut saya seandainya bisa pakai pensil generasi kedua itu bakal lebih keren lagi. Berikutnya kita ngeliat ke kamera depan, saya suka banget karena posisinya dia pindah ke tengah, dan gimana pun saat ini banyak orang menjadikan tablet sebagai pengganti laptop pada pemakaiannya, dan salah satunya tentu untuk video call online. Center stage bisa dipakai juga bagi yang mungkin pengen kamera bisa ngikut kalau kita gerak-gerak, tapi kalau dimatiin pun menurut saya nggak ada masalah. Sekarang baru deh kita masuk ke bagian specs.
iPad 10 Gen ini ditenagai dengan chipset A14. Ini adalah chipset yang digunakan Apple pada iPhone 12 series termasuk iPhone 12 Pro yang sebelumnya menjadi daily driver saya. Jadi dari situ aja saya udah tahu nih kalau nggak perlu ada kekhawatiran soal performa karena chipset tersebut masih sangat bagus performanya. Untuk multitasking kayak split screen, kita browsing, atau produktivitas masih lancar jaya banget. Dipakai ngegame juga masih sangat bisa. Emang nggak akan sebagus dengan chipset yang baru atau yang sekencang yang lainnya, tapi tetap ini lebih dari cukup dan yakin deh mayoritas orang bakal tetap puas pakainya. Baterai juga cukup tahan lama, ya standar sebagai sebuah tablet sih, bisa dipakai 3-4 hari dalam satu kali charge dengan pemakaian yang tidak terlalu intensif dan cenderung sedang. Kalau digeber banget sih sehari bisa habis, tapi pada banyak kesempatan kayaknya nggak akan sering-sering kayak gitu. Sedikit kekurangan kalau menurut saya dari tablet ini sebenarnya ada di bagian fitur softwarenya yang tidak lengkap oleh Apple. Jadi meskipun ini adalah iPad baru dengan iPad OS 16, experience-nya itu bakal sedikit beda kalau kita bandingkan dengan iPad Air atau mungkin iPad Pro. Salah satunya adalah fitur Stage Manager yang tidak tersedia di tablet ini. Untuk sekarang mungkin sebagian orang bakal ngeliatnya kayak oh ya udah gitu doang, nggak apa-apa lah, nggak ada. Cuma dalam pemakaian jangka panjang bukan tidak mungkin ini menunjukkan kalau tabletnya ini juga nantinya nggak bakal dapat fitur baru kalau ada iPad OS 17 atau mungkin 18. Logika sederhananya aja sih, yang 16 yang masih dekat aja dia nggak dapet, maka yang lebih jauh lagi juga mungkin bakal dilewat. Penting atau enggak, ya itu balik ke sebagian orang, jadi ya mungkin ada yang nganggap itu penting banget, ada mungkin ya oke-oke aja. Oh ya, sebelum lupa, iPad generasi ke-10 ini juga sebenarnya pas dirilis itu berbarengan dengan keyboard cover terbaru yang disebut sebagai Magic Folio Keyboard. Kelihatan menarik, cuman saya nggak beli, tapi kalau misalnya butuh keyboard, ya menurut saya ini bisa banget dipertimbangkan. So, buat secara keseluruhan nih, iPad generasi ke-10 ini menurut saya adalah produk yang sangat menarik secara umum karena akhirnya membawa desain baru ke tablet entry level. Speksnya emang kelihatan jadul kalau kita lihat dari yang di atas kertas gitu, tapi masih sangat baik untuk kebutuhan mayoritas pengguna. Saya yakin yang makainya nggak butuh yang gimana-gimana banget bakal puas sama tablet ini. Nggak bisa pakai Apple Pencil generasi kedua, menurut saya ya cukup disayangkan. Plus jadi agak ribet sebenarnya karena mesti pakai kabel untuk pairing maupun ngecas. Cuma ya itu balik lagi, buat user lama yang mungkin udah punya Pencil generasi pertama, keluar duit sedikit buat beli adapter baru itu jelas akan jauh lebih terjangkau dibandingkan mereka beli Pencil generasi kedua yang nggak bisa dibilang murah saat ini. Kalau ditanya perbandingan dengan iPad mini, menurut saya beda sih ya, karena iPad mini itu seperti perangkat yang lebih ditujukan untuk multimedia aja. Salah satu contohnya adalah kita bisa melihat dari aksesoris yang dirilis sama Apple ya, yang bukan third party, di mana Apple hanya menyediakan flip cover biasa tanpa keyboard. Sedangkan iPad generasi 10 ini langsung dikasih keyboard cover yang lengkap. Kalau sama iPad Air generasi 4 sih paling dekat menurut saya karena banyak banget kemiripannya, bener-bener banyak banget. Dan untuk ini perbedaan yang paling kelihatan untuk sekarang menurut saya adalah soal dukungan softwarenya aja. iPad Air generasi keempat yang rilis 2 tahun lalu, kemungkinan masa update-nya bakal lebih pendek dibandingkan yang baru ini. Cuma seandainya nih kali aja pengennya iPad dengan desain yang baru, tapi dia sekalian bisa pakai Apple Pencil generasi kedua, mungkin bisa pakai Magic Keyboard sekalian, ya iPad 10 Gen ini jelas bukan jawabannya. Jadi mau pilih yang mana, baik itu mau beli iPad Air generasi 4, atau mau beli yang 5, atau mau beli yang ini, ya semuanya balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Dan buat yang mau beli, seperti biasa saya taruh linknya aja pada kolom deskripsi di bawah. Jadi itu dia untuk sekarang review saya tentang iPad generasi ke-10 ini. Makasih banyak penonton sampai habis dan semoga bisa jadi referensi bagi yang membutuhkan. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.